Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami semua, buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 mulai ayat 26 dan 27, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku, kalau kita mengerti bahwa masa hidup kita di dunia ini sangat singkat, seperti yang firman Tuhan katakan, hanya 70-80 tahun. Lalu mengapa sampai saat ini kita masih mau mempertaruhkan hidup kita hanya kepada perkara-perkara yang fana, perkara-perkara yang tidak memiliki dampak kekal? Saudara, bahkan ada begitu banyak orang percaya yang berani melakukan apapun asal saja ia bisa mencapai apa yang diinginkan hatinya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Keadaan hidup orang Kristen seperti ini sangat miris sekali, saudaraku. Karena ada begitu banyak orang yang hampir-hampir tidak mempedulikan lagi atau sama sekali tidak ingin mempersoalkan bagaimana masa depan hidupnya di kekekalan nanti. Cara hidup seperti ini yang seringkali bagi saya sangat mengerikan, saudaraku. Saudaraku, Paulus sendiri adalah seorang hamba Allah yang begitu luar biasa, tetapi ketika menyadari akan adanya kehidupan hidup di kekekalan, Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Paulus memandang kehidupan ini sebagai sebuah arena pertandingan. Ia memiliki prinsip kalau ia berlari bukan tanpa tujuan. Kalaupun ia seorang petinju, ia tidak sembarangan saja memukul. Ini artinya Paulus menyadari benar menjalani hidup di dunia ini sama seperti berada pada sebuah arena pertandingan atau berada pada gelanggang pertandingan, yang tentu akhir dari pertandingan itu ia harus keluar sebagai pemenang. Keluar sebagai pemenang artinya ia harus menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki, yaitu pribadi yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus dan sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Saudaraku, itulah kenapa Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kata melatih di dalam ayat ini menunjuk kepada membiasakan diri setiap hari. Dalam hal ini membiasakan diri untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Dan itu sama dengan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah setiap hari. Inilah gaya hidup yang juga harus dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, saudaraku. Di sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus melatih tubuh kita untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga saja. Artinya, kalau ada hal-hal lain yang sekalipun itu menyenangkan, itu membahagiakan kita, tetapi kalau itu tidak berdampak pada kehidupan kita di kekekalan,
Kita harus tinggalkan semua itu, saudaraku. Kita harus berani melepaskan diri dari semua itu. Dan kita harus memandang semuanya itu hanyalah sampah hidup yang tidak bernilai. Lalu kita harus terus mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu, jika di dalam pertandingan hidup ini, kalau kita tidak keluar sebagai pemenang, artinya kalau kita tidak menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki, itu artinya kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Sebab pasti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus mengarahkan fokus hidup kita saat ini hanya untuk merebut hidup yang kekal. Saudaraku, kita harus sadar sungguh bahwa tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya bukan dunia saat ini, tetapi dunia yang akan datang, yaitu langit baru dan bumi yang baru, di mana di langit baru dan bumi yang baru itulah tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis dan air mata. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus serius memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Jangan masa bodoh lagi, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi belajar untuk mengenal Allah secara benar, belajar untuk membangun persekutuan dengan Allah secara benar, belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan melakukannya secara benar. Itulah tujuan hidup kita sebagai orang percaya, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga dan dikenal sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, tinggalkanlah semua kesenangan hidup dunia yang hanya sementara itu. Kejarlah kehidupan kekal, supaya kita bisa merebut kehidupan kekal. Dan di balik kematian nanti, kita akan dikenal oleh Allah sebagai anak-anak-Nya yang hidup berkenan di hadapan-Nya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami bahwa ketika kami masih hidup di dunia ini, kami harus berjuang untuk menjaga seluruh keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami, perbuatan kami, tindakan hidup kami, apapun yang kami lakukan selama kami masih hidup di dunia ini. Biarlah semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya segenap hidup kami boleh ditemukan sebagai kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu saja, karena kami tahu masa hidup kami di dunia ini sangat singkat. Oleh sebab itu, kami mau benar-benar mengarahkan fokus hidup kami hanya tertuju kepada kehidupan kekal, hanya tertuju kepada kerajaan-Mu ya Allah. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran, supaya kebenaran itulah yang akan membawa kami sampai berjumpa dengan Bapa di sorga. Bapa menemukan hidup kami ada di dalam keadaan yang berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Haleluya. Amin.